Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gambar orang lagi jawab. Nah, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya. Angkat tangannya. Sarapan. Sekarang ibu mau tanya, apa bedanya ketika teman-teman itu sarapan di pagi hari sama tidak sarapan? Ya. Apa perbedaannya ketika teman-teman melakukan aktivitas di siang hari? Lelah terus, lemes terus, nggak konsentrasi, apa lagi? Lemes, karena nggak ada energi. Berarti makan itu merupakan apa? Makan energinya atau sumber energinya? Makan adalah sumber energi bagi tubuh kita untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, teman-teman, ibu boleh minta tolong bacakan surat Ar-Rum ayat 46. Kalian minta tolong ke Mbak Nati untuk membacakan. Boleh minta bantuan lagi ke Reza untuk membacakan artinya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kau dapat beraya dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dari ayat ini, kira-kira apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas? Tadi kita udah tahu ya, kita mau bahas apa. Ibu di awal udah menyampaikan kita akan bahas apa ya? Nah, dari ayat ini, adakah sumber energi yang sudah Allah sampaikan melalui ayat ini? Amin. Sumber energinya adalah angin. Teman-teman di SD dan SMP udah pernah ya belajar sumber energi ya? Nah, salah satunya di sini angin. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini? Ya, kita harus bisa bersyukur dengan apa yang telah Allah ciptakan ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, teman-teman akan memprediksi masalah energi yang penting bagi masyarakat modern dan dampaknya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, teman-teman dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif. Yang ketiga, teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi terkait sumber energi baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait penilaian-penilaian, yang pertama yang akan ibu nilai itu ada aspek sikap. Aspek sikap di sini adalah karena nanti teman-teman akan presentasi, pasti nanti akan ada diskusi kan ya. Nah, ketika teman-teman diskusi itu akan ibu lihat, akan ibu nilai kerjasamanya seperti apa, kemudian keaktifannya bagaimana. Jangan sampai nanti ada yang satu ngerjain, yang lainnya ngobrol atau main atau buka-buka sosmed ya. Jadi ibu akan menilai dari presentasi, kemudian diskusi, kemudian kerjasama, keaktifan seperti itu, dan kedisiplinan. Kemudian kedua ada aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan di sini jawaban soal-soal di RKPD. Nanti ibu akan ngasih link live worksheet. Nanti teman-teman silahkan isi di situ.
Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD ini akan Ibu nilai sebagai nilai pengetahuannya. Berikutnya yaitu aspek keterampilan. Keterampilan yang di sini yang Ibu nilai adalah keterampilan berbicara atau presentasi. Nah, ketika presentasi itu yang dinilai apa? Yang pertama sikapnya ketika di depan kelas, ketika sedang menyampaikan. Kemudian yang kedua pemilihan katanya yang baik, ya. Pemilihan kata yang baik dan benar. Kemudian dari isi yang dipresentasikannya juga akan dinilai. Tahu ya ini siapa ya? Siapa? Pak Jokowi, Presiden kita. Sebelum kita nonton video ini, Ibu mau nanya, teman-teman tadi kesini naik apa? Sumbernya apa? Sumbernya BBM ya. Silahkan didengarkan ya teman-teman ya. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Meskipun memiliki cadangan minyak yang lumayan mewah, Indonesia malah mengimpor BBM dari Singapura. Mirisnya lagi, peristiwa impor ini sebenarnya bisa dicegah karena bahan baku utama yang didapatkan Singapura berasal dari Indonesia. Posisi ketersediaan minyak mentah ini setidaknya menguasai minimal 2% dari total ketersediaan minyak dunia. Dari laporan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere atau MAHB, kondisi ketersediaan minyak bumi tadi diprediksi akan habis secara berkala. Minyak mentah bakalan habis di tahun 2052, gas bumi pada tahun 2060, dan batu bara pada tahun 2090. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran jika melihat terlalu bergantungnya kita pada minyak bumi. Lalu, apa yang akan terjadi jika hal tersebut tiba? Apa yang akan terjadi jika nantinya minyak bumi habis? Mau menyampaikan informasi apa Mbak yang didapat dari nonton video barusan? Ada yang mau menyampaikan? Bahan bakar minyak mau habis, oke. Terus ada lagi nggak? Teknologi di Indonesia kurang, kenapa bisa begitu? Berarti di sini apa? Kita harus menjadi generasi yang cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Ya nggak, betul nggak? Seperti dengan slogan SMA Harun, kita harus cerdas, berprestasi dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena ketika kita cerdas, insya Allah kita bisa membuat inovatif teknologi terbarunya nggak? Dan itu harus diikuti dengan yang berakhlak mulia. Nah, kalau kita cuma cerdas saja, kita tidak berakhlak mulia, banyak orang yang cerdas tapi korupsi, ya kan? Maka kita harus cerdas, berprestasi dan juga berakhlak mulia. Aku mau tanya, dari video yang teman-teman tadi lihat, mungkin nggak kalau minyak bumi itu habis? Bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak dunia? Kemudian yang kedua, teman-teman harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tadi disampaikan dalam video. Nah, nanti untuk videonya teman-teman bisa lihat lagi yang ada di worksheet. Insya Allah di live worksheetnya ada videonya juga. Ibu tampilkan di situ. Kalau misalnya tadi ada yang suaranya kurang terdengar atau kurang jelas, teman-teman bisa di-play lagi di live worksheetnya. Oke ya? Nah, ini kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya. Gimana nih Rob? Indonesia itu menerima minyak impor dari Singapura. Sedangkan Singapura itu cuma dari minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi ya. Kurangnya teknologi Indonesia, kurang berkembangnya teknologi Indonesia.
di sini Pak Jokowi menyatakan maka dari itu di sini harus menggunakan energi. Namun ada faktor yang terkendala dari elektrifikasi tersebut. Kendala tersebut adanya hambatan di sisi keamanan, itu masalah infrastruktur. Tetapi daerah tersebut terpencil, sehingga sumber-sumber energi tersebut pada desa tersebut harus dimanfaatkan. Energi terbarukan sama energi tak terbarukan. Jadi sebelum pembagiannya itu kita lihat dulu energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Jadi kayak gak bakal habis gitu. Contohnya kayak tenaga surya, terus tenaga angin, arus air, proses biologi, gitu, cahaya matahari, calor gitu. Terus kalau yang energi tak terbarukan adalah energi yang akan habis. Jadi contohnya kayak minyak bumi, gas bumi, batu bara gitu. Kelebihan dari energi terbarukan tak terbatas, lebih mudah diolah, tidak menghasilkan limbah dari emisi yang berbahaya bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Dan kekurangannya proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya tak terbarukan relatif lebih mudah ditemukan dalam